Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen mata kuliah farmakoterapi Ibu Apoteker Maya Arpani MSc dan teman-teman semuanya yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil makalah farmakoterapi kardio, saraf, onkologi renal dan endokrin yang berjudul analgetika. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hairunisa. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Dan ada teman-teman saya. Yang pertama itu ada Devita Nurapni dengan NIM 21416248201080. Dan yang terakhir itu ada Astiani Nurjana dengan NIM 21416248201106. Baik, langsung saja kita ke materi pertama, akan dibacakan oleh saya sendiri. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Di sini ada definisi analgetika. Analgetika adalah zat-zat yang memiliki efek mengurangi atau melenyapkan rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran. Rasa nyeri dalam kebanyakan hal yang merupakan suatu gejala yang fungsinya adalah melindungi dan memberikan tanda bahaya tentang adanya gangguan-gangguan di dalam tubuh seperti peradangan, rematik, encok, infeksi-infeksi kuman, atau kejang-kejang otot. Sebab-sebab rasa nyeri adalah rangsangan mekanis atau kimiawi, kalor atau listrik yang dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan dan melepaskan zat-zat tertentu yang disebut mediator nyeri seperti histamin, serotonin, bradikinin, dan prostaglandin. Dilanjut dengan penggunaan obat analgetika secara rasional dalam swamedikasi pada masyarakat. Orang-orang menggunakan analgesik untuk menghilangkan atau menekan rasa sakit. Analgesik yang bisa digunakan oleh masyarakat adalah analgesik non-opoid seperti aspirin, asam mempenamat, dan acetaminophen. Karena analgesik non-opioid tidak menimbulkan efek adiktif seperti analgesik opoid. Analgesik non-opoid memiliki efek samping, termasuk gangguan gastrointestinal, reaksi alergi, kerusakan ginjal, dan dapat menyebabkan kerusakan hati pada overdosis. Obat itu akan bersifat sebagai obat apabila digunakan dalam pengobatan suatu penyakit dengan dosis dan waktu yang tepat. Jadi bila digunakan secara tepat atau dengan dosis yang berlebih, maka akan menimbulkan keracunan. Menurut penelitian Haris Imroatul Husna pada tahun 2016 di Apotek Latansa Sidoarjo, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan pasien di Apotek Latansa Sidoarjo adalah pasien yang memiliki pengetahuan yang baik sebanyak 47-20% dan swamedikasi yang rasional 75% per 70%. Hasil analitik statistik C-square menunjukkan tingkat pengetahuan pasien mempengaruhi rasionalitas pasien dalam melakukan pengobatan sendiri. Faktor sosiodemografi dan tingkat pendidikan menunjukkan adanya pengaruh dengan tingkat pengetahuan pasien. Sedangkan yang berpengaruh pada rasionalitas swamedikasi adalah faktor sosiodemografi usia. Selanjutnya di sini ada penggolongan analgetika. Berdasarkan cara farmakologisnya, analgetik dibagi dalam dua kelompok besar, yakni yang pertama ada analgetika perifer atau bisa disebut non-narkotik, yang terdiri dari obat-obat yang tidak bersifat narkotik dan tidak bekerja sentral. Analgetik anti radang termasuk dalam kelompok ini. Di antaranya adalah OINS, analgetik non-opioid. Yang kedua ada analgesik narkotik, khusus digunakan untuk menghalau rasa nyeri hebat seperti pada fraktur dan kanker. Selanjutnya di sini ada analgetik non-narkotik. Obat-obat analgetik antipiretik serta obat antiinflamasi non-steroid atau bisa disebut AINS merupakan salah satu kelompok obat yang paling banyak diresepkan dan juga digunakan tanpa resep dokter.
Obat-obat ini merupakan suatu kelompok obat yang heterogen serta kimiawi. Yang pertama, ada mekanisme kerja golongan obat ini menghambat enzim sikloksigenase sehingga konversi asam arakidonat menjadi PGG2 terganggu. Setiap obat menghambat sikloksigenase dengan kekuatan dan selektivitas yang berbeda. Yang kedua, ada efek farmakodinamik. Semua obat mirip aspirin bersifat antipiretik, analgetik, dan antiinflamasi. Ada perbedaan aktivitas antara obat-obat tersebut. Sebagai analgetik, obat mirip aspirin hanya efektif terhadap nyeri dengan intensitas rendah sampai sedang. Efek analgesiknya jauh lebih lemah daripada efek analgesik golongan narkotik. Tetapi berbeda dengan narkotik, obat analgesik mirip aspirin tidak menimbulkan ketagihan dan tidak menimbulkan efek samping sentral yang merugikan. Yang ketiga, ada efek samping. Selain menimbulkan efek terapi yang sama, AINS juga memiliki efek samping serupa karena didasari oleh hambatan pada sistem biosintesis prostaglandin. Secara umum, AINS berpotensi menyebabkan efek samping pada 3 sistem organ, yaitu saluran cerna, ginjal, dan hati. Selanjutnya, nomor 4, di sini ada pembahasan tentang obat. Yang pertama, salisilat. Asam asetil salisilat yang lebih dikenal sebagai asetosal atau aspirin adalah analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi yang luas digunakan dan digolongkan dalam obat bebas. Salisilat, khususnya asetosal, merupakan obat yang banyak digunakan sebagai analgesik, antipiretik, dan antiinflamasi. Yang kedua, ada paraaminopenol. Efek analgesik paracetamol serupa dengan salisilat, yaitu menghilangkan atau mengurangi nyeri ringan sampai sedang. Keduanya menurunkan suhu tubuh dengan mekanisme yang diduga. Juga didasarkan efek sentral seperti salisilat. Efek antiinflamasinya sangat rendah. Yang ketiga, ada analgesik antiinflamasi non-steroid lainnya. Beberapa AINS umumnya bersifat antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. Efek antipiretiknya baru terlihat pada dosis yang lebih besar daripada efek analgesiknya. Yang keempat, ada asam mefenamat, digunakan sebagai analgetik dan antiinflamasi. Asam mefenamat kurang efektif dibandingkan aspirin. Efek samping terhadap saluran cerna sering timbul. Yang kelima, ketoprofen. Derivat asam propionat ini memiliki efektivitas seperti ibuprofen dengan sifat antiinflamasi sedang. Absorpsi berlangsung baik dari lambung dan waktu paru plasma sekitar 2 jam. Efek samping sama dengan AINS lain, terutama menyebabkan gangguan saluran cerna dan reaksi hipersensitivitas. Selanjutnya, yang nomor 6 di sini ada dexketoprofen trometamol. Indikasinya itu nyeri muskuloskeletal akut, dismenor, sakit gigi, dan nyeri pasca operasi. Dosis tabletnya itu 12,5 mg tiap 4-6 jam atau 25 mg tiap 8 jam. Nyeri pasca operasi 25 mg tiap 8 jam. Maksimal dosisnya 75 mg, ampul 50 mg per mili tiap 8-12 jam. Maksimal dosisnya 150 mg. Diberikan 30 menit sebelum makan, terutama untuk meredakan nyeri akut dengan cepat. Yang terakhir ada piroksikam dan meloksikam. Absorpsi piroksikam berlangsung cepat di lambung, terikat 99% pada protein plasma. Dalam plasma lebih dari 40 jam sehingga diberikan sekali sehari. Obat ini menjalani siklus enterohepatik. Frekuensi kejadian efek samping dengan piroksikam mencapai 11-46%. Dan efek samping yang sering terjadi adalah gangguan saluran cerna. Dilanjut, materi yang kedua akan dibacakan oleh Devita Nurapni. Analgetik narkotik. Analgetik narkotik adalah senyawa yang dapat menekan fungsi sistem saraf pusat secara selektif.
digunakan untuk mengurangi rasa sakit yang moderat ataupun berat, seperti rasa sakit yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, atau penyakit ginjal. Analgesik narkotik sering juga digunakan untuk pramedikasi anestesi, bersama-sama digunakan dengan atropin untuk mengontrol sekresi. Contoh penyakit analgetika yang pertama ada sakit kepala, kemudian nyeri otot, yang ketiga ada sakit punggung, keempat kram menstruasi, kelima setelah operasi, keenam nyeri sendi, ketujuh akibat cedera seperti patah tulang, dan kedelapan ada kondisi kronis seperti kanker. Patofisiologi nyeri. Nyeri adalah pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan yang terkait dengan kemungkinan kerusakan jaringan atau kasus deskripsi kerusakan, menurut DiPiro et al. 2009. Dan di sisi lain, rasa sakit seperti rasa sakit memiliki arti praktis yang jelas. Rasa sakit memperingatkan kita akan bahaya. Nyeri dapat mendukung diagnosis. Kadang-kadang dapat meningkatkan penyembuhan dengan membatasi gerakan dan mendorong imobilisasi bagian yang sakit. Sementara itu, International Association for the Study of Pain atau IASP yang dikutip oleh WHO tahun 2012 mendefinisikan nyeri sebagai sensasi yang tidak menyenangkan dan pengalaman emosional yang ditandai dengan kerusakan jaringan yang potensial atau aktual atau dalam keadaan cedera. Atau fisiologi nyeri itu dibagi menjadi dua. Pertama ada nyeri noniseptif atau akut. Nyeri akut meliputi nyeri somatik. Sumber nyeri berasal dari kulit, tulang, sendi, otot atau jaringan penghubung. Atau visceral, berasal dari organ dalam seperti usus besar atau pankreas. Yang kedua ada nyeri neuropatik atau kronis. Nyeri kronis terjadi akibat pemrosesan input sensorik yang abnormal oleh SP atau perifer. Terdapat sejumlah besar sindroma nyeri neuropatik yang seringkali sulit diatasi, misalnya nyeri punggung bawah, nyeri diabetik, nyeri akibat kanker, dan luka pada spinal cord. Materi terakhir akan dibacakan oleh Astriani Nurjana. Selanjutnya ada tanda dan gejala analgetika. Gejala nyeri dapat digambarkan seperti tajam menusuk, pusing, panas, seperti terbakar, menyengat, pedih, nyeri yang merambat, rasa nyeri yang hilang timbul, dan berbeda tempat rasa nyeri. Setelah beberapa lama, rangsangan nyeri yang sama dapat memunculkan gejala yang sama, sekali berbeda. Contohnya dari rasa nyeri menusuk menjadi pusing, dan dari rasa nyeri yang terasa nyata menjadi samar-samar. Gejala yang tidak spesifik meliputi kecemasan, depresi, kelelahan, insomnia, rasa marah dan ketakutan. Nyeri akut dapat menyebabkan hipertensi, takikardia, diaforesis, mydriatik, dan pucat. Tetapi gejala tersebut tidak memastikan diagnosis nyeri. Terapi non-farmakologi analgetika. Penanganan nyeri yang efektif tidak hanya memberikan obat yang tepat pada waktu yang tepat, seperti yang dikatakan Meltzer tahun 2001 bahwa penata laksanaan nyeri yang efektif juga dengan mengombinasikan antara penata laksanaan farmakologis dan non-farmakologis, yang mana pendekatan ini diseleksi berdasarkan kebutuhan dan tujuan pasien secara individu. Keberhasilan terbesar sering dicapai jika intervensi tersebut dilakukan secara simultan. Terapi golongan analgesik non-narkotik. Analgesik yang diberikan harus dimulai dengan analgesik yang paling efektif dengan dosis terendah. Obat-obatan, kecuali paracetamol, menurunkan prostaglandin melalui mekanisme berantai asam arachidonat. Oleh karenanya, mengurangi jumlah rangsangan nyeri yang diterima oleh SSP, aspirin yang diberikan bersama dengan antiinflamasi non-steroid atau AINS. Yang lain lebih beresiko menyebabkan efek samping pada saluran cerna. Garam salisilat menyebabkan efek samping dibandingkan dengan aspirin dan tidak menghambat agregasi platelet. Terapi golongan analgesik narkotik.
Onset kerja analgesik oral biasanya sekitar 45 menit dan efek bahu biasanya muncul dalam 1-2 jam. Agonis dan antagonis parsial bersaing dengan agonis pada reseptor opioid, menghasilkan efek campuran agonis maupun antagonis atau muncul nyeri. Saat nyeri mereda, obat diberikan sesuai kebutuhan. Saat pereda nyeri digunakan untuk memantau pasien menyuntikkan sejumlah opioid intravena dengan perangkat pompa yang terhubung secara elektronik ke pengatur waktu sehingga pasien dapat kontrol. Pada penggunaan pasien kontrol analgesia, pasien memberikan sendiri sejumlah tertentu opioid intravena melalui alat pump yang dihubungkan secara elektronis dengan alat pengatur waktu, sehingga pasien dapat menyeimbangkan antara kontrol rasa nyeri dengan efek sedasi. Pemeriksaan lab pada analgetika. Artritis septik merupakan kondisi inflamasi pada sendi yang disebabkan karena inokulasi mikroorganisme infeksius pada sendi. Penyakit ini merupakan keadaan gawat darurat. Epidemiologi prevalensi 30-70 kasus per 100.000 orang pada populasi umum. Lebih banyak laki-laki karena berkaitan dengan aktivitas yang menyebabkan trauma minor pada sendi secara repetitif. Paling banyak lansia atau anak-anak. Penyebabnya bakteri gram positif 75% sampai 80 dan gram negatif 50 sampai 20%. Organisme paling sering Staphylococcus aureus. Pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada kasus artritis septik meliputi pemeriksaan laboratorium. Jumlah leukosit meningkat di atas 11.000 per milimeter, dominan neutrofil. LED dan CRP meningkat. Analisis cairan sinovial ditemukan WBC lebih dari 50.000 sel, dominan sel polimorfonuklir, pengecatan gram dan kultur cairan sendi. Terdapat beberapa jenis tindakan non-farmakologis, antara lain teknik relaksasi, distraksi massage, terapi esen panas, dan stimulasi saraf elektris transkutan. 1. Relaksasi. Metode ini menggunakan pendidikan dan latihan pernafasan dengan prinsip dapat mengurangi nyeri dengan cara mengurangi sensasi nyeri dan mengontrol intensitas reaksi terhadap nyeri. Relaksasi dapat dilakukan dengan cara ciptakan lingkungan yang tenang, tentukan posisi yang nyaman, konsentrasi pada suatu objek atau bayangan visual, dan melepaskan ketegangan. 2. Ada distraksi. Distraksi merupakan tindakan yang memfokuskan perhatian pada sesuatu selain pada nyeri, misalnya menonton film. Distraksi diduga dapat menurunkan persepsi nyeri dengan menstimulasi sistem kontrol descendens yang mengakibatkan lebih sedikit stimuli nyeri yang ditransmisikan ke otak. Keefektifan distraksi tergantung pada kemampuan pasien untuk menerima dan membangkitkan input sensori selain nyeri. Yang terakhir, turunan morfin. Mekanisme kerja berikatan dengan reseptor opioid pada SSP. Menghambat jalur nyeri, mengubah persepsi dan respon terhadap rasa sakit, menghasilkan depresi umum SSP. Kedua, ada alergi. Contohnya mual, muntah, tremor, delirium, konvulsi, insomnia, urtikaria, eksantem, dermatitis, kontak, pruritus, dan bersin. Intoksikasi akut seperti tidur, koma, frekuensi nafas lambat, tekanan darah menurun, shock, pupil mengecil, suhu badan rendah, depresi nafas, dan kematian. 3. Dosis. Dewasa 3-6, 10-20 mg HCl, SC, M 3-6, 5-20 mmg. Anak-anak oral 2, 0,1-0,2 mg. Terima kasih kepada pemateri yang sudah membacakan materi tersebut. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.